Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kepada Datuk Jo Tuanku, Nenek Mama dan penyandang pengulu adat serta masyarakat Minangkabau, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk merendahkan atau melecehkan kaum saya sendiri. Tulisan ini hanya sebuah karya berbentuk pengalaman saya sebagai penulis. Sebuah cerita sindiran dari orang Minang dan untuk orang Minang dan kampung saya pada khususnya. Sebagaimana kebiasaan orang Minang dari dulu sampai sekarang suka memelihara anjing. Anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah dan untuk berburu membasmi hama babi. Sedangkan saya akan menceritakan kebiasaan atau sifat dari anjing tersebut dan saya tulis dalam bahasa Minang modern. Nama pertama disebut anjing penghuni rumah. Jika kita perhatian, anjing penghuni rumah nanko bersifat biasa, serupa anjing yang lain. Tapi itu hanya sifat dasar dari anjing. Jika kita teliti lebih dalam, cuba perhatian, nampaklah perbedaan dan jalib. Cuba kita perhatian anjing dan penghuni rumah, jika makan cukuplah sisa dari makan tuannya. Sebagaimana setianya anjing adalah tersabut dari dahulu. Sifat biasa untuk anjing nanko. Jika ada anjing yang lain lalu, meski tidak ada makasui untuk banyak buruk dari anjing yang lalu, si anjing penghuni rumah tetap akan mengusir caranya. Dado bersuang suara gadang memecah langit sampai anjing yang lalu ko menjauh dari rumah tuannya. Tak ada pantangan, siapa saja yang datang ke rumah tuannya akan disambut juga karegak dado tak bersuang. Tapi sekali tuannya membentak, anjing penghuni rumah akan bersuji. Dikenal dek orang Minang ibarat suji anjing. Dek takut ke tuan si anjing indak namu membuang cirinya di muka rumah, baik di belakangnya. Buruk cerita anjing nanko kemencampaan ke muka rumah orang lain. Mungkin jauh tapi jalan. Baitulah kurang ajarnya, tapi asa keluar dari rumah tampe ini tinggal. Di sekolah beban mental terbarik dek si anjing penghuni rumah. Terlihat dari garak-garinya, berjalan langsung bakaki limo, batung ke ikua, dan biasa bantu bandera tagak, kini bantu kericik layu. Antai yo anjing lain ke menyapu, ini olah mengerengkeng dari tengah-langgang. Pangacui, bagak kampung, bagak di bareking, bagak di awak anak orang tak pandang. Entah apa namanya, ikolah sifat anjing penghuni rumah. Usahlah jadi anjing, apalagi jadi anjing penghuni rumah. Sarupo je orang nan lain. Yang kedua, anjing balai. Anjing liar istilahnya. Kalau naniko seketik berbeda je anjing nan pertama. Jika kita lihat sifat dasarnya tentu sama. Tapi cuba perhatian tabiat je sifatnya lebih jauh. Hidup nan hendak berumah, berjalan hendak tahu tuara, lalu di mata mengantuk. Makan di ma basuh nak kali makan asa bisa dimakan inyo lulua indak pilih ciri apa roti sama saja. Jika berbulu disabui indak berbulu dek kuruk lah biasa. Usahakan mariku ke orang mandaki saja orang lah jajo. Kok indak juga kaki juga batu orang sia. Tapi mungkin dek lah biasa. Usah godok penjahit. Latusan marian pun indak akan mensuin mental pajako. Malang cerita biar ke jajuk di orang kampung, bangkai ayam di belakang rumah pun dimakan. Dia nak hilang musuh kampung. Hah, pajak bodoh. Pareman kali panggaan. Badan batato sama je kurutnya. Berbulu indak berbulu sama je baju indak berbaju. Roti dimakan, ciri dimakan. Nan halal langsung tuang, nan haram mengelulua. Sama saja. Oi pareman. Ndak main kini boleh minum mabuk dan kampanggaan. Memanji anak orang dan kejadi kegadangan. Pajak kalera. Yang ketiga, anjing berburu. Ikulah anjing dan super dalam Minangkabau. Kalau di sebagian menganggapnya lebih mulia daripada kabau. Mau salah. Lebih maha maksudnya dari kabau. Sampai-sampai ada namanya mbah anjing nangko. Nauzubillah min dzalik.
Ba puluh parangainya. Jok kedatangannya dek sampai mode itu. Biar ambo usahon menjawabnya. Semampu ambo. Anjang paburu iko yo berhati-hati gitu. Mado inyo sabab dek baitu jika salah-salah kita bisa lebih daripada anjang dibuatnya. Tapi ndak apa ada. Lah kapalan tanggung. Lebih elok mandi saja. Adapun kalau kita cari anjang paburu, dek tuannya lebih bak ke anak kandungnya sendiri. Jika anjang buruan pakai kaluang kok ditanya karago kaluangnya lebih mahal dari anjang bininya. Di pagi hari biasanya anjang buruan ko dimandikan sebelum tuan mandi. Kadang-kadang tuannya dek takut dingin lupa puluh mandi. Jika lalu balikkan permadani dari India boleh. Bulunya halui pak saudara. Makannya taruh jalan makan rajo-rajo orang dulu. Pai ke WC saju bantan. Kok timbul di balai tuannya lalu pojo anaknya. Dan jaro di sekolah. Malah bahasa orang. Kalau anjang buruannya kepatang dia masuk lantai. Ganjarannya sebalik uki. Apa kira-kira. Tapi usah dijanti anjang yang kecil kok. Disabui lama saja tuannya lah bantu harimau kemenang kok. Ikut balinya kan disabui. Sarago di rumah gadang. Salah Allah. Siapa pula nanti saya kasih anjang perburuan ko. Ikulah nona orang nanta pandang. Orang nanta pandang di kampung pejabat negari bisa jadi nenek mama kalau bulia orang untuk kepala pengudu jika tidak disalahkan dan masih banyak setingkit itu. Kalau tidak percaya cuba jangan dia dari 50. Ratu-ratu ini amak dalam kampung pejabat negari setingkit wali atau pejabat negara atau orang kayu nama tua. Usahakan dijantiak. Bakat tu buruk saja. Hukumnya di Minangkabau bate bus ikut kapau. Sebenarnya tidak mahal di sana. Anjang baruan lebih mahal di Kabau rumah. Aduh lo petang Minang anta salam bo mengacunya anta weh. Jika tiba di mata usah dikejang. Jika tiba di bari usah dikampisi, tiba di ado usah digusungkan. Ibaratnya tahan sajalah apa yang jadi. Itu lah. Tapi itu kan kebakit orang yang tadi. Kalau itu basobok di orang yang serupa tadi sama mbak menantang matahari. Di sekolah nampak banai dah sesuai dengan kota Minang. Tagak sesama tinggi duduk sama orang dah jiko lalok lah seorang jiko berang-berang selah kabar dan surang. Hai pajak anjang. Mau. Jangan singgung loh. Dan kampe anjang gilo ko ndak panjang mana kajinya doh. Sungke tapi pade jika pasal bok di kampung anjang gilo lebih elok capek di rumah. Apa bok dia itu. Kalau menurut ilmu kedokteran, anjang gilo kolah penyebab atau penyebar penyakit rabies, penyakit menular dan berbahaya. Adapun ciri-ciri anjang gilo lidah terjulur kepala menakua badan layu bantu mati. Pari benci ikunya kucuk tapi usah tertipu bantuannya. Biar bantu akan mati kan dilangkang yang takkan mampan. Apabila anjang lain kan gigi pajaku menular penyakit gilonya. Mako capek musnahkan di bumi ko. Asia bulo nak dimasuki anjang gilo ko. Ikolah nan bagala kacang miang. Manggata sebalik kampung lidah terjulur beribarat suku madu domba. Manggonjang itulah buah bibirnya. Kepala menakuah bantu kayu bana. Supaya orang lain yakin jo kecik-keciknya. Kamano pai menggigit orang sakitnya sampai ke jantung. Apabila kita dirinya, kita akan menggigit pula. Paling indah menggigit bibir. Makanya wajib dibunuh mati banyak. Matilah sekacang yang. Dan randap ang masjid berjamuang. Betulah tin. Sebetulnya kalau ambo bawa ke bahasa Indonesia ni balik ikolah bahasa nama tia-tia namanya. Biarlah ambo cuba bahasa Indonesia. Demikianlah
Dimanapun kita berada, kita akan menjumpai anjing-anjing seperti di dalam cerita tadi, bahkan dalam lingkupan negara kita. Lalu bagaimana beradaptasi dengan anjing-anjing tersebut? Saya juga telah pelajari cara orang Minang menjinakkan anjing. Sebagaimana anjing juga termasuk binatang yang hanya punya nafsu dan sedikit akal. Ada orang menyebut binatang tidak punya akal. Menurut Ambo, diperhatikan orang gila yang disebut hilang akal. Tapi menurut saya bukan hilang, tapi kurang. Begitu juga dengan anjing, bukan tidak punya, tapi punya sedikit akal. Mungkin itu hanya untuk mencari makan dan berburu-buruannya. Nah, nafsu lebih dominan dari akal, maka disinilah kelemahan anjing. Maka kalau kita hendak menjinakkan anjing, kita harus mencukupi nafsunya. Sebuah cerita singkat lagi saya sajikan untuk menjinakkan anjing. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia, baca Pua Minang, sakare ula sakare ba lui. Ketika kita bertemu anjing yang liar atau belum mengenal kita, maka kita akan ditegur dengan sapaan kasar dari mulut jeleknya. Menyala bersawahnya, biarkan saja. Anggap saja teguran itu adalah sebuah perkenalan dari anjing. Kemudian kalau dia mendekat untuk pertama kali, sebaiknya kita lari. Di kemudian hari kita coba lagi. Tapi jangan lupa, bawalah sepotong makanan yang disukainya. Kalau anjingnya suka emas, ya bawalah emas. Kalau anjingnya suka rupiah, bawa rupiah. Anjing yang suka perempuan, bawa perempuan. Anjing sekarang kan memang hebat. Kemudian dia di saat ketemu, lemparlah anjing tersebut dengan bawaan tadi. Mungkin dia akan lari karena dia mengira kita melempar pakai batu. Ya, anjing. Tapi setelah kita pergi dari dia akan kembali melihat lemparan kita tadi. Dan rupanya kesukaannya, maka anjing akan merasa senang. Kemudian pada hari berikutnya bawalah lagi yang dia sukai. Tapi jangan dilemparkan langsung. Panggillah dengan nama yang Anda sukai, contoh Robert, Justin, siapa aja lah. Atau apa saja nama yang keren menurut Anda. Anjing akan datang, tapi mesti terlihat keraguan di wajahnya. Kini lemparkanlah bawaan tadi, dan lihat dia makan dengan lahapnya. Kemudian pergilah dari sana. Besoknya kembali, dan bawa lagi lah kesukaannya. Sekarang saya jamin, Anda sudah ditunggu di si anjing, dengan wajah ceria. Ekornya bergoyang seperti bendera sedang ditiup angin di tiangnya. Saking girangnya dia sudah lupa kalau Anda pernah dipelototi waktu pertama kali ketemu. Sekarang pergilah dan tangan Anda sambil mengusap kepalanya. Kemudian pergi dengan panggilan nama yang keren yang sudah Anda berikan. Selanjutnya itu terserah Anda. Ya, terima kasih. Mungkin ini cerita pertama dari saya. Di sesi pertama ini saya cukupi sampai di sini. Saya sebagai penulis atau pengarang dari cerita sindiran dari orang Minang dan untuk orang Minang, atau bisa jadi untuk seluruh yang membaca atau mendengar cerita saya, silakan ambil hikmahnya dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau yang merasa tidak berkenan. Saya juga mohon